Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang partisipasi masyarakat daerah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Atika Sari dengan NIM 200222132 dari Ruangan Administrasi Publik Regular 4. Adapun yang pertama, definisi partisipasi. Menurut Sumaryadi, partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dan menurut Tilar, partisipasi adalah wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi, di mana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah atau bottom up dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Dan definisi masyarakat menurut McIver dan Peik menyatakan masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia. Dan dari Ralph Linton mengatakan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama yang cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri sendiri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Selanjutnya, partisipasi masyarakat. Menurut Bintoro, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pembangunan. Administrasi pembangunan yang sedang berjalan tidak akan sempurna atau efektif jika tidak terdapat partisipasi masyarakat. Dan menurut Dewi, Vandeli, dan Baikuni, merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahap proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelestarian lingkungan. Selanjutnya, prinsip-prinsip partisipasi masyarakat menurut DFID dalam panduan pelaksanaan pendekatan partisipatif, yakni ada 7 poin. Yang pertama, cakupan. Yang kedua, kesetaraan dan kemitraan. Yang ketiga, pemberdayaan atau empowerment. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, kesetaraan kewenangan. Keenam, transparansi. Dan terakhir, kesetaraan tanggung jawab atau sharing responsibility. Selanjutnya ada jenis-jenis partisipasi menurut The Winning Room. Ada 4 poin, yakni yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dan terakhir, partisipasi dalam evaluasi. Selanjutnya ada 4 aspek penting dalam partisipasi menurut Bintoro. Yang pertama, terlibatnya dan ikut sertanya masyarakat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara, turut menentukan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Yang kedua,
meningkatkan artikulasi atau kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakannya tujuan yang sebaiknya. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik. Yang keempat atau yang terakhir yakni adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana. Selanjutnya, menurut Slamet, partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, partisipasi dalam tahap perencanaan. Yang kedua, partisipasi dalam tahap pelaksanaan. Dan yang terakhir, partisipasi dalam pemanfaatan. Dan 3 masalah penting dalam partisipasi menurut Bintoro yakni kepemimpinan, yakni kualitas kepemimpinan menjadi kata kunci. Yang kedua, komunikasi. Melalui gagasan pembangunan akan mendapat sambutan jika diketahui, dan ini ditentukan oleh komunikasi pembangunan atau politik. Dan terakhir, pendidikan. Kesadaran masyarakat ditentukan oleh pendidikan masyarakat sebagai faktor penting dalam pengembangan identifikasi tujuan-tujuan pembangunan. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Di sini ada 8 faktor. Pada slide ini ada 4 poin, yakni yang pertama, kesediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya. Yang kedua, pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang. Yang ketiga, ketergantungan adalah budaya. Yang keempat, dorongan dari para pemimpin setiap komunitas. Yang selanjutnya, yang kelima, adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang keenam, adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas. Yang ketujuh, pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya atau resource yang besar. Kedelapan, pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.